Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asifa Aditya, NIM 253233002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar pada pengendalian bising dengan fokus kepada soundproofing. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengendalian bising TL5202. Langsung saja untuk presentasinya. Pertama, kita akan membahas mengenai kebisingan. Nah, kebisingan adalah salah satu faktor lingkungan yang signifikan dan telah diatur dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, kebisingan ini didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kenyamanan dan juga kesehatan masyarakat. Selain itu, kebisingan yang tidak terkendali itu dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan pendengaran permanen, penurunan produktivitas, stres, hingga menurunkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah industri. Untuk presentasi ini akan berfokus kepada studi kasus di lokasi industri XXX di Sukrojo. Nah, industri ini berada di dekat dengan pemukiman warga dengan jarak sekitar 200 meter. Dapat dilihat pada peta bahwa titik kuning tersebut merupakan lokasi industri dan di sekitarnya itu ada lokasi pemukiman warga. Untuk denah dari industri ini sendiri itu dapat dilihat pada layar bahwa terdapat ada 6 set alat yang identik yang memberikan 6 set alat identik yang memberikan sumber kebisingan pada waktu yang bersamaan. Berikut untuk fokus pada sumber kebisingannya itu sendiri, di mana lokasi dari pengukuran kebisingan atau search under test ini pada dalam ruangan yang menggunakan sistem ventilasi. Nah, dimensi ruangan ini sendiri itu adalah 72 meter kali 48 meter kali 6,5 meter. Nah, jadi ruangan ini merupakan ruangan dengan multi-stand engine room. Jadi terdapat 6 unit mesin, yaitu mesin Foke FX1 hinge lid cigarette packing dengan material pembangun ruangan itu terdiri dari precast wall dan juga walkable ceiling. Pengukuran ini dilakukan menggunakan sound level meter dengan tipe DB200 yang dimanufaktur di Kimo, Prancis. Untuk kalibrasi alatnya sendiri itu berada pada 94 desibel untuk 1000 Hz dengan rentang pengukuran 30 hingga 130 desibel. Hasil pengukuran itu sendiri akan dilakukan menggunakan pembobotan dari A, C, dan Z. Pengukuran ini dilakukan pada 28 titik dan dapat dilihat bahwa terdapat titik-titik yang berada di sekitar mesin baik dari P1 hingga P28 untuk satu unit mesin. Jadi pengukuran ini akan dilakukan untuk setiap 6 mesin. Jadi 28 nanti dikalikan dengan 6 unit mesin tersebut. Untuk dengan ketinggian pengukuran itu berada pada 1,6 meter. Untuk pengendalian kebisingannya sendiri dilakukan perhitungan mengenai total kebisingan yang dihasilkan dari alat cigarette packing tadi. Nah, pengendalian kebisingan dilakukan untuk 6 unit alat yang beroperasi secara bersamaan dengan tingkat kebisingan yang tertinggi dari sumber itu ada pada 10,20 desibel. Perhitungannya sendiri itu dilakukan menggunakan rumus berikut, di mana tingkat kebisingan gabungan dalam satuan desibel itu sama dengan 10 dikali log 10N I dari 1 dan dikali dengan 10 dipangkatkan dengan tingkat kebisingan dari sumber ke I dibagi dengan 10. Dengan jumlah sumber suara di sini itu ada 6 karena ada 6 unit mesin tadi, sehingga total tingkat kebisingan gabungan yang dihasilkan dari operasional 6 set unit mesin itu sendiri ada 87,98 desibel. Pengendalian kebisingan akan dilakukan secara internal dan juga eksternal karena kebisingan itu tentu saja akan mempengaruhi tidak hanya di dalam ruangan industri saja, tetapi juga pada luar ruangan itu sendiri. Untuk pengendalian kebisingan internal, itu bentuk pengendalian di dalam ruangan biasanya dilakukan dengan membuat barrier buatan. Barrier buatan ini biasanya berupa bahan yang rapat dan tidak bercelah, sehingga gelombang suara itu lebih banyak dipantulkan daripada diteruskan atau ditransmisikan. Seperti kita tahu tadi bahwa dinding dan juga atapnya itu terbuat dari precast wall dan juga walkable ceiling. Nah, tentu nanti akan melakukan bagaimana pengendalian yang lebih tepat dan juga efektif untuk kebisingan yang dihasilkan. Selain itu, untuk pengendalian kebisingan internal, nah maksudnya pengendalian kebisingan eksternal. Untuk pengendalian kebisingan eksternal itu biasanya dilakukan dengan melakukan pemasangan barrier alami. Nah, biasanya itu berupa vegetasi, di mana vegetasi ini akan membentuk
seperti pagar dari rimbunan sehingga bunyi yang ada di dalam bunyi yang dihasilkan dari si industri itu dapat diredam oleh daun-daun yang ada begitu. Selanjutnya, pengendalian kebisingan internal. Nah, kebisingan internal ini pengendalian itu dilakukan pada ruangan, jadi dinding dan juga langit-langit. Nah, untuk dinding sendiri, sebelumnya kan berbahan precast wall. Tentu saja dilakukan pengendalian apa yang lebih tepat untuk bisa meredam suara dari keenam alat itu. Dapat dilihat pada tabel bahwa berikut adalah jenis-jenis eh, material yang dapat digunakan untuk meredam suara kebisingan begitu. Jadi dari perhitungan dan juga efektivitas yang didapatkan dihasilkan bahwa dinding yang lebih efektif itu adalah menggunakan bahan panel akustik berbahan fiberglass dengan ketebalan 0,5 meter dan juga tinggi sekitar 3 sampai 4 meter. Dan dari fiberglass ini tuh dapat mereduksi kebisingan hingga 17 desibel. Sedangkan untuk langit-langit, nah langit-langit ini sama dengan dinding itu kita mencari bahan yang lebih bisa untuk meredam suara atau meredam kebisingan. Nah, untuk yang sebelumnya menggunakan walkable ceiling, sehingga yang sekarang ada yang pengendalian yang lebih baik yaitu adalah langit-langit menggunakan langit-langit modular akustik berbahan material panel perforated metal dengan mineral fiber insulator dan ketebalan 4 inci. Untuk langit-langit ini sendiri dapat mereduksi suara atau mereduksi kebisingan itu hingga 28 desibel. Maka dari kebisingan awal yaitu 87,98 desibel dapat didapatkan bahwa total reduksi itu adalah sampai 45 desibel. Maka kebisingan yang dapat diterima, yang akan diterima oleh para pekerja setelah dilakukan pengendalian itu adalah 42,98 desibel untuk di lokasi internal. Sedangkan untuk kebisingan eksternal, nah kebisingan eksternal ini seperti dijelaskan sebelumnya itu kita menanam tanaman yang diperkirakan bisa untuk meredam kebisingan. Dapat dilihat bahwa berikut adalah jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan untuk meredam kebisingan, yaitu ada akasia, bambu, johar, dan lain-lain. Berdasarkan dari perhitungan baik dari jarak hingga rata-rata reduksi yang tepat didapatkan bahwa penanaman vegetasi jenis bambu pringgodani atau bambu GSP pada jarak 16,4 meter dari sumber bising dan kerimbunan 122,03 meter kubik itu dapat mereduksi kebisingan hingga sebesar 4,9 desibel. Jadi setelah pemasangan noise barrier dengan kemampuan reduksi 4,9 desibel, maka kebisingan yang diterima oleh reseptor di daerah pemukiman itu adalah 29,08 desibel. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996, tingkat kebisingan yang dipersyaratkan untuk kawasan lingkungan atau perumahan atau pemukiman itu adalah sebesar 55 desibel. Maka kebisingan yang diterima oleh pengendalian maka kebisingan yang diterima setelah pengendalian ini dapat memenuhi baku mutu tingkat kebisingan untuk kawasan lingkungan dan juga perumahan atau pemukiman. Maka kesimpulan dari analisis ini itu adalah tingkat kebisingan gabungan dari 6 mesin Voke FX1 itu adalah 87,98 desibel yang melebihi ambang batas yaitu adalah 85 desibel untuk durasi kerja 8 jam menurut Permenaker RI nomor 5 tahun 2018. Dan pengendalian dilakukan di area operasional seperti penggunaan material fiberglass dan juga panel evaporated metal dapat menurunkan kebisingan menjadi 42,98 desibel yang tentu saja sudah aman bagi pekerja. Ketiga, tingkat kebisingan di pemukiman yang awalnya adalah 33,98 desibel dilakukan penanaman bambu pringgodani dan dapat mereduksi kebisingan menjadi 29,08 desibel yang sudah memenuhi baku mutu KPNLH nomor 48 tahun 1996, di mana baku mutunya adalah 55 desibel. Keempat, pengendalian kebisingan itu berhasil memastikan kepatuhan terhadap standar di area kerja dan juga pemukiman. Jadi setelah dilakukan pengendalian, diharapkan bahwa kebisingan ini sudah tidak memberikan gangguan kepada baik pekerja ataupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi industri.
Baik, sekian untuk presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.